Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi hari ini dengan Bu Dinda. Kita akan bahas materi tentang gambar cerita untuk pelajaran SPDB kelas 5. Nah, sebelumnya kita konsep terlebih dahulu. Nah, peta konsepnya seperti ini, seperti minggu lalu ya. Minggu lalu atau video yang kemarin kita sudah melihat materi tentang gambar ilustrasi. Bagaimana gerak gambar ilustrasi, media gambarnya apa saja, dan bagaimana membuat gambar ilustrasi tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan melihat materi tentang gambar cerita dan materi tentang gambar komik. Nah, sudah siap untuk pelajaran hari ini? Mari kita simak video ini bersama-sama. Nah, kita mulai dari pengertian dulu ya. Pengertian gambar cerita adalah gambar yang mengandung sebuah cerita. Jadi gambarnya itu ada maksud, tidak hanya sekedar sebuah gambar. Nah, fungsi gambar cerita itu ada beberapa. Ada 5. Yang pertama, memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi. Yang ketiga, menarik perhatian. Yang keempat, menambah nilai keindahan. Dan yang kelima, sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Ini adalah fungsi dari gambar cerita. Selanjutnya, bentuk gambar cerita itu ada berbagai macam. Yang pertama kita akan lihat adalah gambar cerita berupa komik. Komik adalah karya seni yang berisi rangkaian gambar yang membentuk sebuah jalinan cerita. Jadi di sini kita lihat ada 4 panel gambar yang berbeda-beda. Nah, 4 gambar ini ketika kita rangkai ini akan menjadi satu cerita yang utuh, sebuah cerita yang utuh. Apalagi jika ditambahi dengan balon-balon teks seperti ini, jadi ceritanya bisa lebih mudah dipahami. Ini adalah gambar komik. Selanjutnya kita akan lihat cover. Cover adalah gambar kulit atau sampul pada buku. Gambar cover ini mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Nah, di sini ada gambarnya hewan-hewan, ada panda, ada singa, ada gajah, ada lebah, ada burung, ada kupu-kupu, di sini ada kucing. Ternyata judul bukunya adalah cerita binatang. Nah, gambar binatang ini mewakili isi dari buku tersebut. Jadi terlihat lebih menarik. Selanjutnya, bentuk gambar cerita yang lain adalah majalah. Majalah atau surat kabar biasanya terdapat gambar yang mengisi halaman kosong sehingga berfungsi sebagai penghias. Nah, ini adalah covernya. Kita lihat di sebelah sini dan sebelah sini ada gambar kecil, potongan gambar kecil. Nah, di sini menggambarkan sebuah teks di dalam majalah tersebut. Ada teks berupa gambarnya ada di sini. Jadi cuplikan teksnya itu digambarkan dalam sebuah gambar. Biasanya ditaruh di sampul majalah supaya terlihat lebih menarik. Nah, gambar ini juga akan muncul ketika di halaman teks tersebut dituliskan supaya teksnya lebih menarik, teksnya lebih jelas. Penjelasan dari sebuah teks tersebut ketika dibersamai dengan sebuah gambar. Selanjutnya ada ilustrasi cerita. Gambar ilustrasi cerita mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Adanya gambar membuat suatu cerita menjadi lebih menarik untuk dibaca. Nah, di sini ada satu teks. Kita baca ya. Edu senang sekali. Edu tertawa kegirangan lihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Jadi di sini digambarkan ada seorang laki-laki yang bernama Edo. Dia wajahnya terlihat sumringah ya, senang. Bibirnya tersenyum. Di depannya ada seekor kelinci. Ternyata dijelaskan dalam teks bahwa dia sedang kegirangan karena bermain dengan kelinci, melihat tingkah lucu kelinci-kelincinya. Nah, di sini fungsi gambarnya dia memperjelas teksnya supaya ketika kita membaca teks kan kita punya satu bayangan dalam sebuah cerita tersebut. Nah, ketika kita melihat gambarnya akan lebih jelas lagi terhadap penggambaran sebuah cerita. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara membuat gambar cerita. Dalam membuat gambar cerita itu ada 3 langkah. Yang pertama, menentukan gagasan. Yang kedua, membuat sketsa. Dan yang ketiga, pewarnaan. Jadi sebelum membuat gambar cerita kita perlu tahu apa temanya, apa idenya, apa gagasannya, lalu siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, kita sudah bayangkan dulu nih. Kira-kira mau berapa tokohnya laki-laki atau perempuan, atau tokohnya mau dibuat hewan atau dibuat benda-benda,
atau mau dibuat seperti apa, berapa jumlah tokohnya, suasananya gimana, seperti apa. Itu dipikirkan dulu. Setelah semua itu sudah terpikirkan, maka dituangkan dalam bentuk sketsa atau gambaran kasar. Jadi gambar oret-oretan dulu. Gambar seadanya, yang penting bisa menggambarkan ide dari apa yang mau kita buat itu, gambar ceritanya. Nah, setelah gambar sketsanya jadi, disempurnakan, menghapus garis-garis yang tidak perlu, membersihkan noda-noda yang kotor di dalam gambar, misalkan ada bekas coretan yang belum dihapus bersih dan lain sebagainya. Selanjutnya ketika gambar itu sudah sketsanya sudah lebih rapi, maka selanjutnya dilanjutkan dengan pewarnaan, disesuaikan dengan tema dari gambar cerita tersebut. Selanjutnya kita akan melihat pengertian dari gambar komik. Pengertian gambar komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, di sini ada contohnya. Ini ada 2 panel gambar, sama ya, kurang lebih gambarnya sama, hanya dengan beberapa ekspresi yang berbeda. Nah, 2 gambar ini ternyata saling berhubungan. Kita bisa lihat di sini ada balon teks. Ada balon teks yang menggambarkan obrolan 2 orang ini. Nah, di sini balon teks atau teks dalam komik yang di sini berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi, gambarnya bisa lebih kita pahami. Kalau hanya gambar seperti ini tanpa ada teksnya kan kita bingung ya, orang lagi ngobrol apa kira-kira yang dibicarakan gitu. Nah, ketika ada balon teks di sini kita jadi tahu, oh apa sih yang mereka sedang bicarakan. Ternyata mereka sedang membicarakan liburan yang ternyata hanya di rumah saja. Nah, selanjutnya ciri-ciri komik. Komik memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama sifatnya proporsional. Jadi dia bisa menjadikan pembaca merasakan emosi dari pelaku utamanya. Misalkan pelaku utamanya sedih, kita yang membaca ikut sedih. Pelaku utamanya sedang gembira, kita akan merasakan ikut gembira. Lalu menggunakan bahasa lisan yang mudah dimengerti. Dan yang 3, menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Jadi bahasa yang digunakan dalam pembuatan komik itu bahasa kasual, bahasa lisan, bukan bahasa yang kaku, bukan bahasa yang baku. Jadi seperti kita ngobrol bicara dengan teman-teman saja itu. Nah, langkah pembuatan komik ini ada 6 tahap. Yang pertama, menentukan tema dan judul komik. Sudah ditentukan temanya, sudah ditentukan judulnya, lalu kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Bahannya mau di kertas, mau di kertas HVS atau kertas buram atau kertas buku tulis atau mau di papan tulis juga bisa. Lalu bahannya apa saja? Misalkan pensil, ada spidol, ada pewarna, ada cat air dan lain sebagainya. Kemudian membuat cerita yang dimulai dengan cerita sederhana. Lalu membuat karakter atau tokoh dan objek pendukungnya. Yang kelima, membuat sketsa awal dengan pensil. Dan yang keenam, pewarnaan sketsa gambar dan pemberian teks pada setiap gambar. Ini adalah 6 langkah dalam pembuatan komik. Nah, untuk materi bab 1 ini kita sudah selesai di video hari ini. Jadi, bab 1 kita punya 2 video. Nah, karena sudah selesai materinya, kita coba latihan soal supaya anak-anak lebih memahami materi hari ini dan materi yang sudah diputar di video yang minggu lalu. Anak-anak bisa buka modul SBDP-nya di halaman 13. Di sana lihat ada latihan soal, anak-anak bisa mengerjakan Romawi 2 atau Romawi yang B. Ada 10 soal isian singkat, itu bisa dikerjakan di kertas binder saja, ditulis jawabannya saja menggunakan ballpoint. Jangan lupa untuk mencantumkan nama, kelas, serta tanggal hari ini dan mata pelajarannya, supaya lebih jelas. Ditulis juga halaman dari modul yang dikerjakan, jadi ditulis halaman 13 SPDB. Nah, seperti itu, silahkan dikerjakan dengan teliti, bisa dibuka halaman depannya kalau tidak tahu jawabannya. Sekian dari Bu Dinda, selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.